Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan dari Amos 9 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Obanot kuma mangulahi bangsoki tutanon nialahi, bangunon nialahi mamangulahi akka kota nialahi, namar seguang lalu buang disi. Suanan nialahi ma anggur, bayanon nialahi ma dohot akka suanan, bayanon panganon nialahi. Dalam bahasa Indonesia, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena keberdosaan daripada umat Israel, mereka masuk ke dalam pembuangan. Oleh karena mereka memalingkan hati dan pikirannya kepada ilah dan kepada keduniaan ini, maka mereka harus terbuang dan menjadi menderita oleh karena jajahan bangsa lain. Memang secara ibadah, kalau kita membaca kitab Amos, mereka begitu baik, namun di dalam kehidupan nyatanya mereka adalah tidak berpihak kepada orang-orang kecil. Mereka sangat suka dengan suap dan sogok. Mereka membengkokkan keadilan sehingga Tuhan menjadi marah dan menjadikan mereka terbuang. Ketika di dalam setelah terbuang, Allah mengingatkan mereka melalui Amos. Mereka akan menjadi dibalikkan atau dipulihkan Allah kehidupan mereka. Allah tidak ingin umat kesayangannya itu tetap di dalam penderitaan. Namun ketika penderitaan itu diberikan agar mengingatkan mereka ada Tuhan yang tetap melihat dan memperhatikan segala perbuatan yang mereka lakukan. Namun di dalam amarah yang Tuhan berikan itu, Allah tetap memiliki kasih sehingga akan mengeluarkan mereka dari pembuangan agar hidup di dalam tanah yang dijanjikan Allah. Melalui ini firman Tuhan mengingatkan kepada umat kesayangannya itu bahwa Allah akan memulihkan kembali umat Israel. Allah akan memulihkan kembali. Artinya Allah sadar bahwa yang dihadapi mereka menjadikan luka, menjadikan duka, dan menjadikan beban yang begitu berat bagi kehidupan umatnya. Namun Allah tidak ingin mereka tetap hilang, dan Allah menjadi memulihkan mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan ini kita perlu berefleksi dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita sudah mengikuti kehendak Allah? Apakah memang yang kita lakukan itu merupakan sebuah kebaikan dan kebenaran menurut hukum dan perintah Allah? Atau banyak hal yang kita lakukan hanya sebagai formalitas, namun secara batin kita menjadi meninggalkan Allah? Apabila itu terjadi, sebagaimana orang Israel, terkadang kita menjadi diingatkan oleh Allah melalui kesulitan, melalui hal-hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita di dalam kesulitan, ingatlah bahwa Allah itu akan mengeluarkan dan memulihkan kita. Ketika kita merubah diri dan kembali kepada Allah, keberimanan kita semakin akrab dengan Allah, maka kita akan menjadi memuji memuliakan Allah dengan ketulusan dan kebenaran. Allah akan memulihkan. Dalam firman Tuhan bahwa segala yang kita kerjakan akan menjadi menghasilkan dan menjadikan buahnya menghidupi kehidupan kita. Demikian kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita di dalam kesulitan, mari semakin dekat kepada Allah
jangan menjadi semakin menjauh dari Allah. Mari hati pikiran kita semakin mencari Allah dan melakukan kebenaran-kebenaran yang diminta ataupun yang diharapkan oleh Allah. Dengan demikian, kita akan menjadi dipulihkan oleh Allah dan kita akan mendapatkan sukacita penyertaan daripada Allah dalam kehidupan kita. Melalui firman ini, yang mau diingatkan bagi kehidupan kita adalah dalam kesulitan yang dihadapi, percaya bahwa Allah mampu memulihkan dan memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan kita. Dengan catatan, mari kembali kepada Allah di dalam sebuah penyembahan yang benar dan di dalam sebuah iman yang teguh kepada Tuhan kita. Oleh karena itu, mari tetap dekat dengan Allah, karena ketika dekat dengan Allah, kita akan dipulihkan dan kita akan menjadi beroleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa terkadang kehidupan kami jauh daripada Tuhan, namun Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan memulihkan kami. Oleh karena itu, jadikan kami semakin dekat. Di dalam situasi sulit pun, jadikan kami semakin beriman, sehingga melalui segalanya itu kami menyembah, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin.